Ustaz ya, saya boleh rekam Ustaz. Ini saya tulis pakai aja nih. Ya Ustaz. Kalau nggak ditulis pun nggak apa-apa, nanti lewat WA biasa gitu. Iyalah. Kalau pengalaman dalam bidang kaligrafi ya, udah tahu dah ya. Kegiatan kaligrafi yang pernah diikuti MTQ. Kalau MTQ ini ikut kaligrafi dari saya tuh pertama kali ikut kaligrafi itu 2007. 2007. Waktu itu kelas 2 MTS. Berarti saya belum masuk SD Ustaz. Waktu itu Kuburaya belum ada. Jadi pemekaran Kuburaya itu setelah itu baru Kuburaya di pemekaran dari Pembawa. Terus kalau latihan nih, saya dulu awalnya itu belajar kaligrafi itu di sini dengan kakak saya dulu. Jadi kakak saya itu perempuan, jadi dialah pertama kali itu juara kaligrafi antar kampung, antar Rema Muda dulu. Rema Muda masjid kan, Rema masjid itu. Nah, dari situ, setelah itu barulah saya itu pergi nyantri ke Pondok Pesantren Darul Ulum di Jawa Ustaz. di Kiai Ruman, Kuala Dua. Nah, di situ saya itu 2006 masuk sana. 2006. Nah, dari situlah belajar dengan Ustadz Abdullah Sani. Nah, belajar kaligrafi. Beliau itu dari Malang. Gitu. Kalau di mana Darul Ulum itu Ustaz, kaligrafinya itu jadikan eskul atau kurikulum? Kalau di sana itu dulu itu hanya zaman saya lah ya. Zaman saya itu masih sebatas siapa yang mau belajar, yang pandai ayo belajar gitu. Kalau sekarang dijadikan eskul. Sekarang itu. Kalau dulu tuh kan enggak semuanya tuh diwajibkan gitu. Jadi yang bagi yang punya potensi ayo belajar kan gitu. Terus kalau setelah dari Darul Ulum ikut MTQ 2007 tuh kan. Nah, setelah itu saya tuh enggak lanjut lagi tuh kaligrafi itu. Malah pindah cabang. Pindah cabang. Pindah ke Syaril Quran dulu ya, Sarah. Setelah itulah pas kuliah. Nah, kuliah itulah mulai lagi karena udah pensiun dari musik itu. Mulai lagi ceritanya dulu tuh. Mulai lagi belajarlah kaligrafi, antarlah kakak nih kan ke tempat Ustaz Sumardi di Siantan. Dewan Hakim kemarin. Beliau juga di kota. Beliau pemain dekor dulu. Beliau seletingan dengan Bang Amin. Bang Amin, Ustaz Amin Sanggau. Iya, Ustaz. Itu dengan Pak Kaspul. Itu seniornya Bang Hendro. Nah, itulah dulu belajar dengan beliau. Nah, setelah itulah baru di Jawa itu belajar dengan Ustaz Huda Purnama. Ustaz Huda. Dari Lemka gitu. Bukan. Oh, berarti Ustaz bukan dari Lemka. Saya bukan dari Lemka. Oh. Saya mungkin kaligrafer yang di Kalbar nih yang bukan dari Lemka. Oh iya. Kalau kawan-kawan yang lain yang hebat-hebat tuh saya yakin dari Lemka. Iya. Kebanyakan kalau kan apalagi di daerah Mempawah itu kan rata-rata ya. Itu dari Lemka. Tapi kalau saya nih asli. Gerbang Lemka pun tak tahu saya kayak apa. Dia memang betul-betul ini ya. Betul-betul tak pernah ke Lemka sama sekali. Waktu itu saya pengen cari guru. Pernah lah saya jadi kan cari guru dengan kawan namanya Musafa. Musafa ini kawan saya. Dulu ketemu waktu lomba kaligrafi antar kampus se-Indonesia. Saya mewakili IAIN, beliau mewakili IAIN Kudus. PTKIN pionir. Pesona ya kalau sekarang. Nah, dulu sekarang pesona. Dulu tuh pionir di Palu dulu, Sulawesi Tengah. Ketemu lah dengan beliau sambil lalu kan tahun demi tahun WA dengan beliau. Saya mau cari guru kaligrafi, kira-kira ada enggak yang bisa ngajarkan saya? Saya bilang gitu kan. Ternyata ada nih, sekali dilihat Ustaz Huda Purnawati. Ustaz Huda Purnawati itu dia di Jawa Tengah, di Pati. Punya lembaga namanya Hajj Alhamdulillah Al-Amasi Center. Saya lah orang pertama Kalbar yang belajar di sana. Setelah itu baru Royan ikut. Nah, kan gitu. Kalau Royan itu kan dua ya. Di Lemka dengan di situ berarti itu. Kalau saya memang murni di situ. Ustaz Huda ya. Ustaz Huda.
Mungkin kenal kan? Ya, Tahu lah ya, orang karya-karyanya kan. Tahu. Juara 1 di Turki, Iya. di Konya, apa segala macam. Nah, itulah beliau lah guru saya tuh yang mengajarkan harus hatam, hot ini itu harus hatam. 7 macam jenis tulisan. Kalau kitabnya insya Allah setinggi ya inilah yang disuruh baca tuh. Itu tentang kaligrafi semua itu Ustaz. Kaligrafi semua. Saya tuh kurang lebih belajarnya 3 minggu di sana. Sebenarnya itu jam 3 subuh. Beliau nulisnya tuh jam 2 subuh. Saya jam 3 subuh. Dulu awal-awal dulu. Nah, itulah terkait dengan pelatihannya. Saya belajarnya dengan Ustaz Mudawi. Sampai sekarang pun saya tetap belajar dan koreksian dengan beliau. Kalau saya mau lomba apa itu kan mintalah masukan apa yang kurang pas. Beliau tuh ini untuk masalah pelatihan. Terus sejak kapan Anda mengenal sebagai kaligrafi Al-Quran dan mengenal peran dalam proyek kaligrafi? Ya, itu tadi lah kalau untuk mengenal kaligrafi ini. Sebenarnya mengenal kaligrafi ini saya udah lama. Malah dulu itu di sini di Ambawang ini ada namanya TPA. Namanya itu TPA yang dinahkodai oleh Forum Komunikasi dan Silaturahmi. Itu setiap tahun eventnya. Jadi anak-anak kecil tuh di usia kelas 16, kelas 2, 3 SD, 4 SD itu biasa lomba antar kampung. Nah, di situ kaligrafi itu ada. Nah, saya dulu ikut dulu tuh. Cuman kita kan dulu tak tahu bagaimana caranya kan. Asalkan ikut ya itu. Saya ingin nulis tuh dulu pakai Snowman. Bukan pakai Snowman, pakai apa? Stabilo. Stabilo yang warna-warni itu. Iya. Oh, itulah dulu zaman dulu tuh. Itulah awal pertama kali dari sana. Kalau berkaitan dengan proses sampai sekarang, ya itulah kawan-kawan dari peserta-peserta yang ingin ikut kaligrafi itu biasanya di sini. Nah, semalam aja ada berapa orang tuh ke sini. Iya. Ya kayak yang mushaf itu siapa itu Ustaz? Siapa? Yang lolos dari Kayong tuh. Muslim. Muslim ya. Yang datang jauh-jauh dari Sungai Asam. Kemarin tuh ketemu di Kayong Utara gitu. Saya juga pernah tidak tahu lah. Iya, Saya nggak pernah nengok saya di Buraya kan. Beliau tuh lah. Beliau salah satunya itu kesini. Terus rutin tuh beliau tuh seminggu. Kadang ada seminggu tuh 2 kali, 1 kali gitu. Banyak. Ada yang dari Sungai Jawi, Punggor. Kalau yang di Punggur tuh yang perempuan gitu. Perempuan, Nurul Fadriyah, Ernisa, apa tuh dulu. Pokoknya yang pro ada gak, yang baru belajar pun ada gak di sini. Jadi tak merata yang harus bisa pandai baru di sini enggak. Malah yang belajar alif satu-satu tuh ada anak kecil tuh. Kalau untuk mendirikan lembaga ini belum lah saya di sini. Belum. Cuman udah ngajar gitu ya Ustaz ya. Tapi rencana ada. Tunggu pensiun mungkin kali. Terus apa yang mendorong Anda untuk terlibat dalam dunia kaligrafi? Ya sebenarnya saya ini di kaligrafi itu berasal dari kakak tuh lah. Kakak tuh lah awalnya. Jadi orang tua tuh bilang gini, kalau perempuan nggak bisa nulis, kenapa laki-laki tak bisa nulis? Nah gitu tuh. Dari situlah masa laki-laki dibanding-bandingkan kan gitu tuh kan. Ya. Dari situlah kita mulai motivasi itu muncul belajar kaligrafi. Terus siapa tokoh dan guru yang paling berpengaruh dalam perjalanan? Tadi kayak Ustaz Huda gitu ya. Salah satunya itulah Ustaz Huda Purnawadi. Banyak sih, ada Ustaz Huda Purnawadi yang betul-betul membuka mata terkait dengan kaidah itu Ustaz Huda Purnawadi. Tapi kalau dasar-dasar Ustaz Abdullah Sani, kemudian Ustaz Sumarti, Yang dari Darul Ulum, kemudian Ustaz Sumarti juga sama. Nah, terus selain itu juga ada tuh Ustaz Atoillah Ustaz. di Sakal. Nah, saya pernah ke Sakal belajar di sana, tapi tidak lama, 2 hari lah saya di sana. Artinya nyambung. Bersama deh. Di sana juga dengan kawan-kawan senior di nasional kan biasa kita
MTQ nasional itu kan ketemu dengan Ustaz Teguh. Akrab saya dengan Ustaz Teguh, Ustaz Rohim, Ali Mutamar, itu kawan-kawan tuh pengajar-pengajar di LMK tuh sebenarnya. Belum sampai ke sana. Yuk, kawan-kawan di LMK tuh insya Allah lah, aku tuh yang senior-senior itu kenal. Termasuk lah kayak senior-senior kita di sini membantu kita kayak Pak Hendro, Bang Sahuri, Ustaz Alfan, Pak Kasku, ya semua lah itu banyak. Tapi yang memang betul-betul berkesan untuk saya tuh ya Ustaz Ida Purnawati, kemudian ya Ustaz Abdullah, kemudian Ustaz Sumardi, ya itu memang betul-betul inilah dari awal kan kita kan, awal sampai betul-betul kita di Gembleng Jati. Kemudian apakah ada peran pesantren, madrasah dan lembaga Anda? Itu tadi ya kayak dengan lembaga tuh kalau di pesantren ya lah Ulum, kalau di lembaganya itu di Hajj Abdullah Al-Amasyi Art Center Di Pati, Jawa Timur, Jawa Tengah. Kemudian Sakal juga di Jombang. Kemudian peran dalam menyebarkan kaligrafi. Bagaimana Anda memanfaatkan kaligrafi sebagai sarana? Sebenarnya saya nih di kampus juga ngajar kaligrafi. Gimana kok saya tak tahu ya Ustaz ya? Ini ngajar saya di kampus nih. Cuman bukan di luar kampus, artinya masuk dalam kelas perkuliahan. Nah, contohnya di PGMI, di PIAUD, di FTIP PIAUD, itu ada mata kuliah namanya Tahsilul Khat. Nah, jadi selama beberapa tahun terakhir itu saya megang. Tahsilul Khat itu mengenalkan mereka untuk mengajar nulis Arab. Nah, jadi kita nih mengajarkan mereka mahasiswa ini supaya mahasiswa ini tahu bagaimana cara mengajarkan tulisan Arab ke anak didik, khususnya di jenjang PIAUD. Jangan contoh kita mengajarkan menulis tentang bahwa kebersihan itu sebagian dari iman. Dibuatlah at-tahuru syatrul iman. Nah, jadi nanti dilukis boleh, digambar orang lagi nyapu boleh, kan gitu tuh. Gitu. Jadi nah, dibuat seperti itu. Kalau di PAI itu ada nama mata kuliah kitabah. Ada khitobah, ada kitabah. Kalau PAI itu namanya kitabah. Kitabah itu menulis Arab. Nah, jadi diajarkan tuh gimana cara alif, kemudian menyambung huruf, misalkan sin di awal, sin di tengah, sin di akhir. Nah itu. Nah, jadi untuk memanfaatkan kaligrafi sebagai sarana dakwah dalam pendidikan itu, ya salah satunya selain mengajar di kampus, ya saya juga di sini. Kalau bagi siapapun yang datang ke sini pengen belajar, saya terbuka. Nah, gitu. Jadi kalau mau belajar tuh enggak terikat saya. Yang penting saya ada di rumah, ayo belajar gitu. Ya. Yang penting kita pas ada di rumah aja. Kalau saya sih paling malam, kalau enggak pun minggu tuh sore. Ini ya sekarang karena kampus lagi libur nih kan, santai-santai aja. Terus berikutnya, apakah Anda pernah mengajar atau melatih kaligrafi? Jika iya, di mana dan dalam bentuk apa? Selain di YIN tadi, YIN saya di sini. Selain di sini juga di pondok. Ada pondok pesantren. Di pondok pesantren Ad-Dahlani. Ad-Dahlani Kuburaya. Ada di Parit Beliau. Di situ juga ada kaligrafi. Juga di pondok pesantren atau apa yang ada. Ya, jadi makanya kemarin itu orang-orang Mempawah itu sempat heran kenapa kaligrafi Kuburaya ini mulai muncul sekarang kan. Ternyata akhirnya ada di mulai muncul ke permukaan lah. Pesertanya udah mulai diperhitungkan. Enggak sebelum-sebelumnya kan. Kalau sebelum-sebelumnya kan seolah-olah kiblat kaligrafi ini di Mempawah aja. Mempawah semua memang. Di kabupaten yang lainnya tak ada. Nah, sekarang mulai tersebar. Di Kuburaya sudah mulai muncul sedikit demi sedikit. Meskipun tak sepro yang di Mempawah, tapi mereka sudah mulai ngejar. Nah, cuman kalau saya tengok di Mempawah itu juga tidak menurun sekarang. Nah, sekarang malah menurun, stagnan dia. Dia tak menurun, stagnan. Dia kaderisasinya yang kurang nih. Ya. Kayak ini mereka nih kan, mereka ini mau dikirim ke Sanggau. Nah, ini lomba besar Sanggau. Yang bulan ini ya Ustaz. Oh iya. Ini turun. Ya. Tak bisa. Kalau udah lulus tak boleh. Kalau udah lolos tak boleh. Dia kena dis. Tak boleh. Kena dis bisa 2 tahun tak boleh tampil lagi.
Terus apa saja media yang Anda gunakan untuk menyebarkan kaligrafi, misal mural, mushaf, spanduk, MPQ, digital. Nah, kalau di sini nih, kalau saya ngajar tuh, saya memang melihat potensinya. Kayak kemarin ponan saya yang di kota tuh kan, yang jurusan satu tuh yang perempuan tuh, kontem tuh, putri tuh. Nah, saya melihat bahwa anak ini ke kaidah kurang. Saya melihat imajinasinya dapat. Jadi kita arahkan ke kontemporer. Jadi untuk menyebarkan kaligrafi itu kita harus melihat potensi daripada anak itu. Nggak bisa kita paksakan terus sementara dia tak ada kemampuan cepat untuk menangkap kaidah kan? Kayak saya juga Ustaz. Hah? Kalau kaidah saya tak susah menangkap Ustaz. Nah, itu ada. Memang tipikal ada orang-orangnya tuh dia memang seninya tuh di lukisan, pemandangan. Tapi ada yang memang yang di bagian kaidah. Nggak bisa, nggak bisa kita paksakan. Kalau di sini ya belajar pakai kertas, ada yang pakai triplek kan dekor, ada yang kanvas juga. Dulu malah Sylvia tuh pernah ke sini, Yang dari Sambas tuh pernah nginap di sini 3 hari dulu di sini. Itu kapan tuh Ustaz? Waktu TC, mewakili Kota Pontianak dulu. Kan TC-nya di sini dulu. Jadi TC Kota Pontianak tuh di sini. Di Kuburaya ya. TC-nya di Kuburaya. Nah sekarang lah nih saya balik kampung nih, balik Kuburaya. Tapi istri tadi itu mewakili Kota Pontianak jurusan 1. Itu dekor. Naskah Putri. Oh, naskah Putri. Saya naskah putra. Seperti itu lah Ustaz. Aduh. Terus kalau yang ini, kalau yang digital tuh ada memang kawan-kawan tuh yang memang belajar, cuman saya arahkan untuk belajar digital tuh belajar kaidah dulu. Karena kan sekarang harus pandai kaidah digital itu. Itu di digital tuh gimana sebenarnya sistemnya itu Ustaz? Apa kita nulis kaidah di kertas dulu, baru kita foto, simpan ke. Jadi ayat ini kan misalkan ayat di tempat nanti nih, karena ayat pendek. Ayat di tempat misalkan nun wal qalami wa ma yasturun. Nah, itu kita cabut ayat, juga cabut ini jenis tulisan. Nah, misalkan yang keluar kan 2 atau 3 jenis tulisan. Kalau enggak salah 3. Misalkan Diwani, Sulus, Farisi, ya kan. Udah dibuat tuh. Dibuat jadi 3 bentuk itu. Nunnya misalkan Farisi, wal qalami wal qalami apa, historinya apa. Jadi dibuat dan itu harus ditulis di tempat. Setelah itu baru difoto, baru desain. Terus penilaiannya itu gimana Ustaz kalau kayak digital? Kaidah Kaidah kan? pasti. Terus kan enggak takut hasil plagiat ke atau copy paste ke gimana? Dia ini kalau masalah plagiat atau copy paste, dia akan menyesuaikan ini makna daripada ayat tersebut. Misalkan dia udah sip nih, udah punya gambaran Al-Qur'an seperti apa. Terserah dia mau ngambil misalkan bentuk Al-Qur'annya seperti apa. Cuma ini desainnya dengan kemasan yang baru. Saya yakin sulit. Mereka untuk mengkopinya itu sulit. Kopinya dari mana lah kan situ. Nah, Cuman kalau kayak eksibisi tadi yang kemarin di Landa itu Ustaz, saya kan dari Singkawang kan ada satu. Dia itu enggak bisa kaidah, cuman nulisnya bisa gitu langsung di laptopnya gitu. Ustaz. kalau eksibisi kemarin tuh dia ngambilnya tuh kaidah hurufnya lewat anak muhtarib. Ngambil, jadi nulis tuh kan, misalnya kita tinggal ngetik, misalkan nun wal qalami wa ma yasturun. Nah itu tuh tinggal di copy paste aja. Nunnya ya gitu. Nun diambil, wa ma yasturun diambil. Berarti enggak nulis langsung gitu ya Ustaz ya. Karena masih eksibisi. Nah tahun ini harus nulis nih. Tak pandai kaidah, wassalam nih. Ayo disambil. Jadi nggak bisa sekarang. Berarti kaligrafi itu mencoba menarik yang grafis ya. Gitu. Ya, jadi kaligrafi ini mulai menjangkau. Kalau dulu kita hanya terbatas pada penulisan buku, mushaf, naskah. Berkembang ke mushaf karena melihat corak halaman pertama dan kedua mushaf Al-Qur'an. Sehingga muncullah disebut dengan hiasan mushaf. Nah, kemudian dikurasi ini karena memang harus selain pandai menguasai 7 macam font, juga dia bisa menguasai bagaimana menulis di atas cat. Dulu tuh gitu.
Oh, untuk ngedekornya. Untuk ngedekornya gitu ya, dulu tuh. dekor masjid gitu. Ustaz, ya. Kan dulu kan masjid kan pakai kuah Iya, segala iya. macam. Itu berangkat dari dekor tuh, dekorasi tuh. Nah, Bijaksana. kontemporer Berarti berangkat pelukis. Oh. Jadi pelukis itu dulu ceritanya dia ngeluh. Kenapa kok lomba ini seolah-olah hanya yang mereka pandai nulis Arab. Terus kami yang pandai ngecat, yang pandai perspektif pewarnaan dan sebagainya kok tidak bisa ikut. Nah, itulah keluhan itu ditampung oleh LKPI sehingga menjadikanlah kaligrafi kontemporer itu di bagian pelukis-pelukis. Nah gitu. Nah sekarang mereka yang pandai IT, ahli IT dan sebagainya Mulai ditarik juga. mulai ngadu juga. Kenapa kok tidak bisa dilombakan? Nah, akhirnya itulah muncullah kaligrafi digital. Nggak tahu nih ke depannya nanti di kaligrafi apa lagi. Ini aja udah 5 cabang nih. Udah 5 cabang. Bijaksana kaligrafi ini. Iya, dia bisa menjangkau semuanya nih. Jadi kawan-kawan yang di masyarakat, di kalangan mereka yang ahli itu bisa nanti ukiran tuh nanti. Bisa ngukir di atas kayu nanti kaligrafi. Bisa jadi. Untuk para pengrajin bisa jadi itu. Iya, kerajinan tangan gitu Ustaz, ya. Bisa jadi menulis di atas kayu dipahat. Jangan tidak salah tuh. Bisa jadi. Bisa jadi keresahannya karena makam-makam dulu itu kan pakai anu gitu ya. Betul. Bisa jadi. Oke, kemudian apakah Anda pernah menjadi juri atau peserta dalam lomba kaligrafi sejak kapan? Kalau juri ini saya sering Di daerah di daerah. Nah, kalau di tingkat TPA, Forum Komunikasi dan Silaturahmi Budaya itu saya biasa jadi juri. Kemudian di Rema Muda Membangun Desa yang diadakan oleh Kabupaten Kuburaya itu saya biasa juri. Kayak event-event lah, kayak ini apa lomba kaligrafi antar kampus. Nah, itu saya biasa jadi juri tuh. Terus ya, peserta, pokoknya lomba-lomba kaligrafi yang bersifatnya umum itu masih bisa jadi juri. Yang tak boleh itu jadi juri MTQ. Karena saya masih peserta MTQ nih. Peserta ini. Padahal tawaran tuh ada. Saya kemarin ditawarin sama ketua Dewan Hakim Provinsi, Ustadz Edi Setiawan, bukan Pak Edi Purwanto. Pak Edi Purwanto kan majelis kaligrafi. Kalau Pak Edi Setiawan kan semua cabang. Saya dipanggil, kalau bisa pensiun aja dari kaligrafi, pensiun dini. Udahlah kasih yang lain aja, bantu di juri di kaligrafi. Terus saya bilang, emang umur masih bisa kan? Saya bilang gitu, umur masih bisa. Jadi kalau bisa yang lain aja dulu. Saya bilang gitu. Karena kan yang senior masih ada, kayak Ustadz Sahuri kan, kayak siapa Bang Hendro dan sebagainya. Kalau Ustadz Saudi sama Ustadz Hendro itu satu lettingan dia. Satu lettingan. Cuman ngapa tak dipakai ya Ustadz? Pas untuk di Dewan Hakim itu cuman Karena Mempawah overload. Mempawah tuh berapa Dewan Hakimnya? Dewan Hakimnya itu kan Ustadz Alfan, Pak Kiai itu Sirana, ya kan? Meskipun beliau pengawas. Kemudian Bang Hendro. Kemudian Bu Nurrahmi. Ya, Bu Nurrahmi ini, meskipun perempuan beliau ini salah satu-satunya yang pernah juara 3 nasional mewakili Kalbar. Baru tahu gak? Baru tahu saya. Bu Nurrahmi itu yang biasa juri di Mempawah tuh. Yang perempuan ada kan? Iya. Itulah satu-satunya peserta asal Kalbar yang pernah juara 3 kaligrafi mushaf tingkat nasional. Jadi itu kejadian itu tahun 1998. Kalau nggak salah lah, mungkin kalau nggak itu ya di atasnya lah. Pokoknya 90-an lah, 97. Itu satu-satunya tuh. Nah selebihnya tuh ya kita nih, ya kalau nggak di 8, 10 ya belasan, ya 20 ya gitu. Rata-rata tuh seperti itu. 10 besar lah paling enggak ya. Di 10 besar gitu. Besar. Saya dulu waktu pionir itu peringkat 7. Antar mahasiswa. Kalau MTQ itu lebih belasan. Kalau untuk juri lah. Kalau event-event MTQ saya belum. Terus apa lagi nih? Apakah Anda mengoleksi manuskrip keislaman lokal? Kalau koleksi itu saya dalam bentuk buku.
buku manuskrip tuh. Nah, buku-buku ada karena memang apa ya? Waktu saya belajar kalau Sarjita tuh banyak buku-buku tuh dalam bentuk digital. Mulai dari sejarah perkembangan kaligrafi sampailah dalam bentuk kaidah-kaidah yang digital. Ada saya dalam bentuk PDF-nya. Oh, itu manuskripnya itu dalam bentuk Al-Quran atau kaidah kaligrafinya, Ustaz? Kaidahnya. Oh, berarti manuskrip kaidah kaligrafinya. Kaidah kaligrafi. Boleh ya saya? Ada, saya tuh pernah juga punya Al-Quran tulisan tangan. Satu mushaf itu tulisannya Muhammad Sauki. Muhammad Sauki. Iya, Sauki Nashi, Penasah. Satu Al-Quran full. Full, satu Al-Quran full. Apa itu ada enggak itu, Ustaz? Filenya? Ada. Fisiknya? Fisiknya? Oh, fisiknya enggak ada. Oh, Kalau fisiknya enggak ada digitalnya. Filenya aja yang ada, Ustaz. Filenya. Itu asal kalbar beneran itu. Bukan Kalbar. Itu Muhammad Sauki itu gurunya Muhammad Hasim Al-Baghdadi. Nah, jadi kan kita yang biasa dirujuk Pernasi itu kan Hasim, karyanya Hasim. Kaidahnya siapa? Kaidahnya Hasim. Hasim ini muridnya Sauki. Nah, Sauki biasa naskihnya itu dipakai untuk peraduan di internasional. Di Indonesia, khususnya di Indonesia, Lemka dan sebagainya itu menggunakan kaidah yang berasal dari Hasim, Muhammad Hasim Al-Baghdadi. Nah, itu kayak gitu dia. Ya baru tahu kaidahnya. Itulah. Kan itu panjang itu urutannya. Sebenarnya ini ya karena cerita cerita sebelum-sebelumnya yang mencetuskan pertama kali tulisan Arab itu kan dibukukan pada zaman Utsman, ya kan? Yeah. Dibukukannya pada zaman Utsman. Tapi terrealisasi dia direalisasikan zaman Utsman, cuma pencetusannya itu di zamannya Umar. Umar bin Khattab itu sangat antusias untuk membukukan Al-Quran. Nah, sehingga terrealisasikannya itu di zaman Utsman bin Affan. Nah, ada satu sahabat, inilah nih yang terkenal tulisannya bagus. Sehingga beliaulah yang dinobatkan sebagai bapak kaligrafi. Nah, bapak kaligrafi itu namanya Ibnu Muqlah. Ibnu Muqlah inilah yang mereka dikenal sebagai bapak kaligrafi dan tulisannya itu bagus. Sahabat Nabi itu. Terus, karena zaman dulu kan tulisan pertama itu kan kufi. Yang tak berharokat, tak bertitik. Nah, yang mencetuskan titik pertama kali itu namanya Abu Aswad Ad-Du'ali. Nah, kan? Yang nahu itu ya. Nahu sorob itulah titik, harokat, kan? Kemudian tanda-tanda baca. Nah, itu. Jadi dua sahabat ini yang betul-betul melengkapi dalam penulisan itu. Dan situlah turun temurun. Akhirnya berkembang di Madinah itu Fornasfi. Fornasfi itu berkembang di Madinah. Nah, kemudian kalau kayak Fortrika itu berkembangnya di Turki, dipakai oleh masyarakatnya penulis. Kalau Diwani itu dipakai untuk menulis surat-surat penting kerajaan, makanya disebut dengan diwan. Diwan. Nah, kalau Farisi, Nasta'lik itu adanya di Iran. Iran. Nah, kalau yang Kufi tadi, karena pertama, kenapa disebut dengan Kufi? Itu dinisbatkan kepada daerah asal. Mencetuskan pertama kali Di Kufa, Baghdad, Iran. Nah, itu cikal bakalnya tuh. kalau Farisi Persia gitu ya. Persia yang sekarang Iran dan sekitarnya itulah India dan sebagainya. Terus kalau Sulus itu ya di Turki. Sulus itu di Turki. Banyak berkembang tuh. Kalau Diwani Jali itu di Turki juga. Itu pengembangan dari Mustafa Halil. Kalau Diwani itu Muhammad Izzet. Kalau Rik'ah juga Muhammad Izzet. Ada Muhammad Ghazlan, ada Muhammad Izzet. Kalau saya biasa menggunakan rujukannya Muhammad Izzet. Jadi setiap kita yang tulis tuh itu ada rujukannya tuh. Kalau saya naskihnya saya menggunakan Muhammad Hasim Al-Baghdadi. Kalau sulusnya saya menggunakan Sami Afandi. Kawan-kawan mungkin menggunakan Muhammad Hasim dan sebagainya. Tapi kalau saya Sami Afandi. Jadi Panjang banget ya. ya, jadi kalau Rik'ah saya menggunakan Muhammad Izzet. Kalau Diwani Muhammad Izzet. Kalau Diwani Jali saya Mustafa Halim. Kalau Farisi saya biasa menggunakan
karya-karya dari Omid Obama. Panjang tuh, itu ada tokoh-tokoh penting tuh di balik itu tuh. Jadi tak sembarangan gitu. Makanya karakter tulisan itu beda. Jadi ruh tulisan itu beda. Meskipun dia sulus, tapi kalau rujukannya beda, pasti beda rasanya. Kalau Sulus sama Raihani itu beda gak Ustaz? Itu Sulus Raihani itu dia tak beraturan bentuknya. Bebas. Dia tak baku sebagai kaidah yang memang paten. Kan yang kaidah paten itu hanya 7 saja. Kayak Sulus Raihani itu ditambah-tambah. Sehingga alifnya tuh bisa seperti ini, kan? Oh iya. Itu bisa dipakai enggak di MTQ? Nggak boleh. Oh, enggak boleh. Kalau yang Sulus Raihani itu. Kenapa takut didis? Ngeri ya, ya. Daripada blunder kan? Lebih bagus cari aman. Dari aman ya. Itulah. Pandai-pandai peserta lah. Terus menurut Anda apa tantangan dalam masyarakat seni kaligrafi ini? Sebenarnya kita ini di Kalimantan Barat tak kurang untuk penulis-penulis hebat tuh banyak di sini di Kalimantan Barat. Semenjak terus berjalannya waktu, banyak kawan-kawan itu pendatang dari LMK, dari Sakal, dari ZLK, Zainul Mulil Khotutin Bogor, kayak saya di Hatspati, ya kan? Banyak nih lembaga-lembaga kaligrafi ini. Ada juga Dar El Kolam yang di Padang. Nah, tinggal kawan-kawan aja nih. Nah, cuman ya tantangannya kita ini memang ada namanya Perkazi, Persatuan Kaligrafi itu kan. Dan Zuhro di Kalimantan Barat. Cuman memang kita ini belum ada sanggar resminya di Kalimantan Barat. Tidak ada rumah khusus yang menaungi. Memang sih ada Perkazi, cuman kepengurusannya belum baku, tak dibentuk. Waktu itu sempat ada pembicaraan saya, Kaspul, kemudian Hen, kemudian para juri yang ada di provinsi lah waktu itu. Nyuruh saya jadi ketuanya. Cuma saya bilang kan, saya tak sempat saya bilang kan. Nah, kalau bisa yang lain ya saya bilang. Lagi pula saya masih muda, lebih bagus cari yang sepuh-sepuh. Jadikan yang dituakan lah, kan enak. Itu aja sih kalau untuk tantangan dalam melestarikan seni kaligrafi di Kalimantan Barat. Terus kalau yang untuk Ustaz, kan kalau saya yang lihat sendiri ya, di kaligrafi Kalimantan ini kan kita tuh terpakunya di lomba ya. Enggak ada niat untuk dipamerkan atau pameran gitu untuk menunjukkan isi masyarakat itu. Iya. Saya rasa tuh kurangnya di situ juga gitu. Kita ini terlalu terikat dengan kegiatan yang bersifat MTQ saja. Tidak sampai kepada bagaimana kaligrafi ini harus dibumikan di tanah Kalimantan. Nah itu, jadi belum sampai menyentuh kepada masyarakat. Dia hanya sebatas perorangan yang disiapkan untuk bertarung di MTQ. Kalau di Jawa dia biasa mengadakan pameran, karya-karyanya itu nanti kita pamerkan, kita lelang dan sebagainya, sehingga menjadi lumbung penghasilan masyarakat itu bisa. Sehingga memang betul-betul ya tadi lah di sini ini melestarikan seni kaligrafi. Yang punya jiwa lukis, ya, dia berkarya lewat lukisannya. Yang lewat pahat, dan dia bisa kan banyak kaligrafi itu. Jangan salah, kita malah mengadopsi karya-karya yang datang dari Jawa loh. Itu beratnya gitu ya. Kita buat untuk hiasan dinding tuh, yang dari solder timah tuh. Itu biasanya dari Jawa, kita beli di sana. Nah, itu jadi kan banyak sebenarnya. Memang secara kualitas peserta yang bagus-bagus itu memang di Jawa. Tapi jangan salah, yang di Kalbar ini juga mampu. Kalau hanya sekedar untuk buat karya, kemudian kita buat hiasan-hiasan, buktinya kayak masjid-masjid banyak kawan-kawan tuh yang dekor-dekor masjid kan bisa sebenarnya. Cuman kita kurang terorganisir saja, tak rapi. Betul gitu, tak rapi. Belum ada aturannya. Itu jadi belum ada perkumpulan yang memang betul-betul menaungi. Cobalah itu dijadikan, Perkazi itu dihidupkan seperti Perkazi Riau. Perkazi Riau itu hidup. Kalau ada anak Riau yang ingin belajar kaligrafi, tetap digodok dulu oleh Perkazi Riau. Baru nanti diberangkat. Di ospek dulu, iya, betul-betul jadi.
nanti terhimpun dalam perkajian. Kayak gitu kan ada perkajiannya, cuman belum terorganisir ya. Itu ya sebenarnya. Mungkin apa nunggu kita di pensiun dulu gitu kan. Kalau saya nih kedepannya gitu juga sih Ustaz. Kalau saya nih udah tinggal 3 kali lagi. Udah 30-an dah sekarang. Iya. Saya 31 sekarang. Jadi udah 3 kali lagi dah pensiun. Enggak bisa lagi. Masih ngerasa nasional. Oke. Terus bagaimana Anda melihat posisi kaligrafi dalam budaya masyarakat? Kalau saya melihat kaligrafi ini memang berkesan di masyarakat. Cuman masyarakat ini beranggapan bahwa kaligrafi ini seolah-olah harga yang murah. Padahal bukan karena murah atau tidak. Karyanya itu harus kita hargai. Contoh, misalkan kan kita ingin ngambil pelatih dari nasional. Nah, bukan kita membayar mahalnya pelatih itu, tapi yang kita bayar adalah pengalaman dan ilmunya. Kan gitu, yang kita bayar itu bukan orangnya, tapi pengalaman dan ininya yang harus kita hargai. Apresiasinya. Sama juga kaligrafi ini. Kalau kaligrafi di kalangan budaya masyarakat lokal ini, khususnya di Kalimantan Barat, terutama di masjid-masjid, itu antusias nih, sangat luar biasa. Cuman kan kita juga melihat keluhan-keluhan dari kawan-kawan. Kalau dihargai sekian, kadang-kadang tidak mau. Sementara dengan biaya yang begitu mahal, kan gitu tuh kan? Kalau harga-harga ngepres, ini tinggal kerjanya aja, ya kan? Tidak cukup bagi dengan kawan-kawan yang lain. Itu sih. Jadi posisi kaligrafi dalam budaya masyarakat lokal ini juga sangat bagus. Buktinya masjid-masjid yang ada di Kalimantan Barat yang dihiasi dengan ini. Sedikit banyak pasti ada. Coba cek, ya kan? Nah, kan gitu. Kemudian bagaimana Anda melihat perkembangan seni kaligrafi dari tahun 90-an hingga sekarang? Kalau zaman dulu tuh, yang namanya kaligrafi itu saya mengalami betul tuh. Tahun 2007, jangankan 90-an ya. Di tahun saya 2007 jatuh. Yang namanya ngemal buat ornamen itu gunting di tempat. Bagaimana sulitnya dulu tuh. Buat bunga, malah sempat. Dulu itu ada peserta. Saya ingat ceritanya dari senior-senior lah. Waktu dulu lomba, karena membuat bunga itu sulit, akhirnya bunga hidup tuh ditempel. Bunga hidup tuh, kan ada bunga kan, diambilnya ditempel, dilem. Nah, disitulah akhirnya tidak diperbolehkan. Ada barang hidup nempel di barang mati, itu tidak boleh. Nah, di situ tidak diperbolehkan. Akhirnya lambat laun dari emal terpotong, kemudian ke emal pilok, ya kan? Dulu ada pakai emal pilok dan sebagainya tuh. Jadi kalau buat emal tuh kita pilok. Saya tak nyampe gitu. Tak nyampe. Nah, barulah setahun 2018, 2019, 17, 18, 19 kayak gitu. Itu mulai ada emal bensin, pakai gosokan gitu. Gosokan. Ternyata hasil fotokopian itu kena bensin pindah rupanya kan. Kalau tahu gitu zaman saya dulu awal-awal saya pakai itu. Itu yang tahu itu tuh Ustaz apa dari Jawa? Oh, Jawa. Bukan berarti kita mengadopsi dari sana ya kita dari sini. Kita memang rata-rata ini apa yang update di Jawa baru kita ikut. Berarti kita juga termasuk tertinggal ya. Kayak kalam itu Ustaz. Kan kalau di dekor tuh kan, kita kan dulu pakai saya tuh masih nyampe kuas. Sekarang kan dah ubah jadi kalam gitu. Itu gimana perubahannya itu? Sebenarnya saya kan dulu dekor. Saya dekor dulu tahun 2014, 12, 14 gitu. Itu saya dekor. Sampai 2016 saya dekor. Itu dulu ceritanya kita nulis tuh kenapa pakai kuas? Karena memang untuk nulis di bahan triplek itu harus yang lembut. Pikirnya kan gitu. Ke dinding enggak mungkin lah pakai handam. Patah kan gitu tuh kan. Nah, ternyata lambat laun mungkinlah dari pihak Lemka, karena kan Lemka ini kan sebagai pusat sentranya. Pendiri pertama lembaga kaligrafi ini kan Lemka. Nah, kan sendiri
kaligrafi pertama. Nah, salah satu alumni yang paling sepuh di Kalimantan Barat nih, itu namanya Bang Misbahul Munir. Itu masuk LMK tahun 2006. Nah, ada orang Monggo. Kenal saya. Oh, itu alumni pertama kayaknya di Kalimantan Barat. Jadi dia beralihnya ke kalam itu karena melihat tekanan yang ada di kuas itu tak sama di huruf atas dengan huruf bawah. Karena kuas itu semakin kuat kita tekan, Tintanya itu makin banyak ya. semakin melebar, catnya melebar. Semakin halus kita tekannya semakin bagus, kan gitu. Nah, dari situlah mulai muncul pemikiran, kenapa ndak ini aja dialihkan ke kalam. Ternyata di testing kalam itu bisa, asalkan mata jalan catnya, Giginya tuh ya. jalan catnya itu diperbesar. Situlah mulai muncul namanya kalam bambu, ada kalam kayu, ada juga kalam akrilik, macam-macam. Sampailah juga di Kalimantan Barat pernah buat kalam yang dari Sambas. Nah, itu ada jual itu. Jadi memang betul-betul kita ini terus berkembang lah. Apalagi sekarang lihat karya-karya dekor dulu memanjang. Dulu tuh manjang, satu triplek dibagi 2. Kalau sekarang satu triplek dibagi 3. Itu zaman dulu tuh beda. Satu triplek dibagi 2 dulu Ustaz. Dua Berarti panjang. besar ya. Panjang dulu panjang. Dulu panjang kaligrafi itu. Beda kayak sekarang. Sekarang udah pakai Posca. Dulu udah ada Posca. Asli disuruh buat bunga tuh jadi betul bunganya. Kalau sekarang bunga-bunga Posca semua. Enak, tak perlu celup-celup kuas lagi dah. Kayak hitungannya bukan kayak dekor lagi, kayak mushaf lagi. Salah. Ya sudah ke sana. Nah, kalau 90-an kalau yang pasti sih ini tahun 90-an nih kaligrafi Kalbar pernah berjaya tuh lah. Bu Nurhamni itu pernah juara 3 tingkat nasional. Cewek dari Kalbar. Orang yang membawa. Makanya kalau Dewan Juri Mempawah tuh overload banyak benar. Kan dibatasi, enggak boleh terlalu banyak. Khawatirnya nanti terlalu banyak, jadi omongan tidak bagus untuk kafilah yang lain. Nah, gitu ya. Oke, kemudian apa nih? Apakah ada inovasi gaya media teknik? Sekarang saya ini lagi mengembangkan tulisan di atas mukohar. Sekarang ini. Yang gimana sih? Saya sekarang ini lagi fokus untuk nulis di atas mukohar. Media apa itu Ustaz? Itu kertas yang dipakai untuk peraduan internasional. Oh, yang kertas itu ya. Yang agak coklat Iya. ya. Ustaz, ya? Kertas mukohar. Nah, sekarang ini insyaallah nih mau ikut yang di Al Aslak di Qatar. Mewakili Kalbar Ustaz. Ya dari Indonesia lah. Oh. Cuman kan banyak kawan-kawan yang dari Indonesia, bukan hanya saya. Kayak ada Ustaz Huda, guru saya juga. Insyaallah ngirim. Saya pernah ngirim peraduan internasional itu di Sambas. Jadi kertasnya juga harganya tuh 1 lembar 400.000. 1 lembar itu. Tebal atau gimana kertasnya itu? Lebarnya 1 meter. Ukuran karton gitu juga Besar. besar. Jadi seratnya tuh ada. Dia terbuat dari putihnya telur. Putih-putihnya telur tuh. Jadi serat-seratnya sih. Ada berapa ya? 4 lah kertas mukohar saya. Udah siap untuk mutus lah. Coba-coba lah. Coba-coba. Dobrakan baru ya Ustaz ya. Hah? Dobrakan baru. Iya, karena di Kalbar nih hanya fokus di MDQ saja. Nggak ada yang berani untuk ke peraduan. Mungkin karena saya mulai, siapa tahu nanti sudah mulai bisa, ada kawan-kawan yang lain. Maksud saya itu bukan berarti selesai MTQ selesai kita nulis syarat. Kalau di internasional tuh sampai umur berapa dia? Nggak ada batasan. Oh. Nggak ada batasan umur.
Ini kan yang di Al-Akhlaq Qatar ini luar biasa nih hadiahnya. 100.000 rial Qatar juara satu. Itu kurang lebih 450 juta. Aduh. Nah, itu tuh. Yang kita ngambil yang juara 20 aja. Yang juara 20 tuh masih 3.000. 3.000 rial Qatar. Itu sekitar 60 juta. Juara 20 tuh, peringkat 20. Jadi juara 1 sampai peringkat 20. Oh. Berarti Jadi- tidak sampai 10 gitu. Nah, sampai peringkat 20 yang dinilai. Sekarang sedunia nih yang ngirim-ngirim. Aduh. 30 terbaik dunia. Iya kalau bisa dah sampai, kalau bisa syukur-syukur masuk 10. Gila. Ini ya 20 luar biasa sakitnya masuk. Oke, kemudian apakah teknologi seperti desain grafis medicine mempengaruhi penyebaran kaligrafi? Oh iya jelas lah. Iya. Buktinya digital. Adanya kaligrafi digital nih menunjukkan bahwa teknologi itu bukan serta-merta dipakai dalam bentuk yang hal yang bersifat administratif ya, tapi mampu melahirkan suatu desain visualisasi yang bagus, ya kan? Buktinya ya, kaligrafi digital, lihat sekarang digital. Jadi kaligrafi itu tidak akan hilang oleh kemajuan teknologi dan kemajuan zaman yang akan datang. Mengikuti zaman juga ya. Bukan dari Al-Qur'annya tuh bukan dari segi maknanya aja. Betul gitu. kata orang tuh kan bahwa solihun apa zaman mau makan kan gitu tuh kan. Jadi menyesuaikan dengan zamannya. Kalau dulu orang sulit nulis Arab, sekarang malah digital, pakai brush, pakai iPad dan sebagainya. Kalau teknologi itu banyak sekarang nih. Kalau di iPad itu namanya Ibispaint. Kalau di komputer tuh ada Photoshop, ada Corel kan. Nah, ada juga di iPad yang lain, di tablet yang lain juga ada namanya, selain Ibispaint itu Micanvas. Ada Micanvas. Ada. Jadi kita tuh bisa buatnya tuh lewat aplikasi itu. Kan ada di sini. Saya ini dulu mau belajar tuh inilah, tuh digital nih. Nah, ini aplikasinya nih, Ibispaint, Canvas, ini brushnya. Pengen saya mau turun langsung ke digital nih, cuman udah lah. Udah di penghujung kan. Sekarang kan Bang Jurad Izam ya. Yang Saya kan mau bilang kemarin kan, saya jatuh itu kan, janganlah, kita bagi-bagilah kan. Jadi ke sana ada. Kan karena yang dinilai kan pertama kaidah. Jadi kalau kaidah kita kuat, tinggal belajar desainnya. Peran dan institusi komunitas. Apakah Anda pernah terlibat dalam kegiatan LPTQ, MPQ atau lembaga lain terkait LPTQ? Ya. Saya kalau di Ambawang masuk ke pengurusan. Saya di Ambawang, khususnya Kecamatan Sungai ini masuk LPTQ soalnya. Bagian bagian di bidang kaligrafi. Makanya saya tidak bisa kemana-mana sekarang. Karena udah masuk ke lembaga tuh lah. Ya tadi itulah ada Perkazi juga. Perkazi itulah yang menaungi kita. Sejauh mana peran institusi ini dalam mendukung perkembangan kaligrafi di Kalbar. Ya tentunya cuman sekarang ini ya LPTQ lah yang mengembangkan kaligrafi ini. Selebihnya yang lain apa lah coba? Ada enggak? Kita mengikuti peraduan gitu. Ada enggak kita kawan-kawan? Enggak ada kan sih. Terus apa nih? Apakah ada komunitas kaligrafi lokal yang aktif? Apa peran Anda di dalamnya? Ya komunitas kita ini Perkazi. Ada di sini namanya tuh grup kaligrafer Kuburaya. Ada. Nah, kalau saya di Kuburaya ini biasa untuk mengoreksi kawan-kawan yang di Kuburaya. Jadi kawan-kawan yang pengen koreksian ke saya. Pokoknya di Kuburaya ini sentralnya tuh ke saya di sini. Kalau di Kuburaya. Berarti agennya ada di ya. Kalau di Mumpawa tuh ada di Bang Hendro sama kan gitu. Di Kuburaya ini cuma saya. Di sana masih enak, masih ramai, ada Arif apa kan? Iya. Oh, saya di Kuburaya nih kan. bisa dihitung lah di sini nih. memang kita nih kesulitan mencari kader-kader yang militan.
cari penerus-penerus yang memang betul-betul survive, siap-siap tarung gitu tuh. Karena mereka ini kan kalau mau MTQ baru latihan. Iya, bukan yang memang betul-betul dilatih setiap hari. Coba kalau dilatih setiap hari, saya yakin lah. Saya dulu sama Saruda tuh, enggak lain cuman. Mas ini kan, kalau kamu ingin belajar kaligrafi, jangan lepas nulis satu hari itu 15 menit. 15 menit. Jadi harus nulis. Makanya kaidahnya itu sampai kuat trek seperti itu tuh. Ini kaidah tuh yang betul-betul jantungnya lah tulisan. Kalau kaidahnya kalah sudah, nggak bisa apa-apa udah. Ditambah jadi lagi. Nah, tambah jali lagi, udah lah. Wassalam. Apa makna spiritual kaligrafi bagi Anda pribadi? Kaligrafi itu mengajarkan kita sabar. Kalau orang yang tak sabar itu sulit untuk belajar. Apalagi dalam satu jurusan. Saya tuh pernah dulu belajar kaligrafi itu sama guru saya tuh kan Ustaz Huda tuh bilang kayak gini. Satu huruf itu sama seperti satu hembusan napas. Napas berarti. Nah, jadi kamu buat satu alif itu seperti kamu menahan nafas dalam membuat alif. Jadi apa yang kita keluarkan nafas itu seirama dengan tarikan alif. Nah, gitu dulu. Biar tak goyang. Iya, tak goyang, tulisan tuh bagus dan sebagainya. Jadi memang penting. Kalau mungkin tidak ada kaligrafi nih, mungkin tak belajar kaligrafi saya. Mungkin saya tidak mungkin jadi S2 sampai doktor sekarang. Benar. Terus terang ya, saya berterima kasih lah betul-betul pandai kaligrafi. Karena saya biaya kuliah kaligrafi itu berasal dari hasil saya lomba kaligrafi. Iya, saya dulu dapat bonus sekian, saya transfer untuk biaya kuliah saya. Bener, kalau dipikir-pikir tuh udah, kalau tak ada kaligrafi ini surga saya. Karena dengan biaya yang besar kan. Iya. Kalau bonus tuh kan dapat total tuh kan langsung kita transfer kan hilang langsung gitu. Numpang lewat. Kalau saya dulu gitu. Terus terang ya S2 saya kan S2 saya di UIN Malang, S3 saya di UIN Malang. Bisa selesai, kata kawan-kawan, kok bisa cepat selesai? Bisa lah, kalau tak selesai gini ini bisa bahaya nih saya bilang kan. Jadi kuliah saya itu seperti itu dulu. Bagaimana respon masyarakat terhadap karya-karya kaligrafi Anda? Nah, kalau masyarakat nih sempat ada perbincangan di masyarakat. Jadi masyarakat tuh sempat nanya, kok daerah Parit Aim, Sungai Tembawang kalau juara kaligrafi pasti daerah sana, ya kan? Kalau di kuburannya nih kan, pasti daerah Parit Aim, daerah sinilah Tembawang. Itu ada siapa sebenarnya di sana? Sempat ada pertanyaan seperti itu. Nah, dari masyarakat itu sempat bilang kayak gini, kenapa enggak buat lembaga aja? Ini anak saya nih mau diantarkan ke sana, kapan ada waktunya? Kalau saya buka nih, ini ramai nih datangnya. Cuman masalahnya kita siap enggak? Saya satu nih SDM masih belum siap. Kalau saya sendiri kewalahan. Mungkin setidaknya tuh ya 4, 5. Itu. Sempat waktu itu ada yang mau belajar dari Sungai Jawi. Satu keluarga. Anak-anaknya tuh diantar pakai mobil ke sini. Setiap hari Sabtu waktu itu. Nggak bisa saya bilang nanti saya utus murid saya aja. Akhirnya Bu Hori itulah saya suruh ngajar ke sana. Nah, saya bilang nggak bisa. Kalau saya ini tak bisa. Saya Senin sampai Kamis saya di IAIN. Jumat saya biasa waktu kosong kadang nguji mahasiswa. Sabtu Minggu saya di Darul Ulum, kampus di Darul Ulum. Saya kaprodi di sana. Faisal. Siapa? Ada kawan dia di sana, Faisal. Iya. Saya tidak kenal lah dengan saya. Faisal Darul Ulum kan? Iya. Saya kaprodi di sana. Jadi tidak bisa. Ini Darul Ulum yang dari Bata-Bata kan Ustaz? Yang ini. Iya. Oh. Darul Ulum ini bukan Darul Ulum Heruman. Darul Ulum Kuala 2 nih. Siapa Faisal siapa nih? Faisal kan ada kan dari Darul Ulum. Dia juga alumni dia. Darul Ulum juga Bata-Bata kan? Iya. Betul. Yang barusan nikah kan? Iya.
Nikahnya di sini kan? Iya, istrinya di sini berbeliau nih. Inter ya? Iya. Kau kenal? Sekelas tuh Ustaz. Di? Di IAIN. Cuman pas tak lama tuh dipindah karena dipanggil dari pondoknya gitu. Bisa. Iya, masih lagi nyusun tuh sekarang. Iya, sama lu Ustaz. Karena satu kelas. Apalagi nih? Apakah Anda merasa peran Anda diakui oleh masyarakat atau lembaga? Nah, kalau pertanyaan kayak gini nih, Wid, apakah Anda merasa peran Anda diakui oleh masyarakat atau lembaga? Alhamdulillah sejauh ini sih semenjak saya di sini, itulah kenapa saya tuh nggak netap di Jawa. Padahal itu tawaran luar biasa di Jawa. Dulu saya ditawari ngajar di Undang, terus di Batam, jadi dekan di Batam, Kepulauan Riau sana, seberang Singapura itu. Terus di Jawa juga, di Sunan Ampel juga, saya ditawari waktu itu, jangan pulang, kamu masih muda, jangan pulang. Cuman saya kan kalau nggak pulang saya bilang kan gimana, daerah-daerah kita nih kan. Nah, ibu tuh saya telepon ibu kan, udah pulang, bangun sini ya, udahlah. Barulah mulai. Saya 5 tahun tuh merantau sih. 5 tahun merantau di Jawa. Alhamdulillah lah dari sini mulai anak-anak kecil-kecil tuh belajar kaligrafi. Dia nih nggak jauh-jauh yang belajar itu dari dekat sini. Nggak jauh dia nih, dia dekat rumahnya di sini. Ini mau tanding ke sana. Dari kafilah mana Ustaz? Beliau. Iya. Oh, beliau. Beliau. Kalau yang besar sih di Muko Ustaz sama Kapuas. Kalau di Ya. Sanggau. Kok Kapuas. Iya. Saya ini kenapa lah di beliau terus? Terus terang yang berjasa untuk saya belajar kaligrafi itu dari beliau. Saya itu 6 tahun bela sangga. 6 tahun saya bela sangga itu berangkat dari beliau. Terus yang biayakan saya belajar dengan Ustaz Uda Purnawadi itu beliau. Oh. Jadi kayak betul terikat gitu ya. Terikat. Dan bagaimanapun kita juga harus meskipun almarhumah Umis itu sudah tidak ada lagi, tapi jasa beliau terhadap saya itu masih ada sampai sekarang. Dan saya harus balas tuh dengan peserta-peserta yang harus diwakili dengan dia. Nah gitu. Kalau dulu kan waktu zaman saya ikut dari beliau, tidak ada istilahnya Kapuas tujuh umum. Tidak pernah Kapuas tujuh umum. Semenjak saya tuh tak ikut lagi lah, baru Kapuas naik sampai sekarang. Itu dulu ceritanya tuh. Jadi sekarang beliau tuh kalah terus sekarang. Muko tuh Arif, saya tuh 3 orang nih. Jadi official semua biasanya nih. Saya dari beliau, Arif dari Muko, Iya, Bang Hendro dari Kapuas. Iya. Karena saya sering dari sana. Sampai ada dulu waktu kita dengan dialog kan, dialog di Sanggau. Iya. Saya bertiga tuh. Tapi memang panjang proses ini. Apakah Anda menasihat? Oke, harapan dan rekomendasi. Apa harapan Anda terhadap generasi muda dalam menjalankan seni kaligrafi? Kalau saya sih dengan junior saya lah terutama kayak sampean kan, saya tuh berpesan bahwa belajar kaligrafi itu bukan semata-mata hanya untuk lomba. Kalau semata-mata hanya untuk lomba, setelah pensiun dari lomba tak belajar lagi, kan gitu. Tapi kalau belajar kaligrafi itu memang betul-betul untuk bekal kita sebagai orang yang memang dianggap ahli di bidangnya, pasti dicari orang, kan gitu, pasti dicari orang. Tapi kalau hanya sekedar lomba, setelah itu juara misalnya, habis masanya tak belajar lagi, ya udah tuh, Tak dipakai lagi. udahlah selesai. Jadi jangan sampai hanya sebatas yang hanya ikut lomba. Kalau bisa itu tadi lah. Kalau saya di kampus sambil ngajar kan gitu. Nah, kalau misalkan kawan-kawan yang di junior di sekolah itu bisa sambil ngajar di pondok-pondok atau di sekolah-sekolah. Apa tak ngajar di IAT nih Ustaz? Saya di dakwah tuh pernah ngajar dulu di MD, manajemen dakwah. Saya kenal kaprodinya Ustaz Ebni, Iya. kawan saya. Terus Ica Fauzia, Musik Pro itu adik kelas saya. Adik kelas saya tuh. Pokoknya Kan ada apa? Eskul ya. Eskul Eskul apa? kaligrafi, ditafsir ya Ustaz.
Siapa yang ngajar? Itu Ustaz Rudi. Oh, kan ada Ustaz Udi di situ. Coba aja, misalkan minta anu ke saya, enggak masalah. Sampai kayaknya saya tengok kemarin tuh karya-karya di LPTQ kan, yang di LPTQ di Pontianak dibawa semua ke IAT di ruangan lebih aneh. Mau lah. Tak terpakai katanya. Siapa yang bawa? Ustaz Evan. Mungkin karya-karya lama gitu Ustaz yang disimpan di gudang itu kan ada saya tengok tuh. Boleh nanti misalkan dari klub. Itu kan ada klub tuh, bukan ah? Eskul jaga. Eskul pas untuk semester 6 ya sih Ustaz. Boleh nanti misalkan mau sharing materi, ngambil apa, ngundang saya enggak apa-apa. Dari panitianya mau undang. Apa? Ada siapa? Ada ketuanya. Ibu Fauzia. Apalagi dia kan? Udahlah. Bilang aja nanti kalau perlu saya untuk pertemuan sekian gitu kan, saya aja gitu. Tidak apa-apa, saya bantu. Nak belajar kaidah sulu sih saya bantu, saya tak sulu. Karena kontemporer juga ngambil dari huruf-huruf itu. Iya. Hampir turunan apa nih? Oh, turunan Kufi, oh turunan Diwani, oh turunan Ri'ah, turunan Farisi. Kan ada. Jangan salah tuh, ada kan? Kan? Bentuk kawat-kawat tuh turunan Kufi. Boleh ya, apa. Oke, kemudian apa yang Anda harapkan dari pemerintah, lembaga pendidikan atau ormas Islam dalam mendukung kaligrafi? Saya pengen kaligrafi yang ada di Kalimantan Barat ini didukung oleh pemerintah. Setidaknya dia menjadi bagian dari LPTQ. Kalaulah dalam bentuk organisasi seperti Perkazi, maka bakukanlah Perkazi itu dan bermitralah dengan pemerintah. Setidaknya kalau ada misalkan proyek untuk misalkan anak masjid gitu kan, nah itu udah ada lembaganya. Oh, biar tak terlalu jauh nyarinya gitu Iya, Ustaz. tak terlalu jauh. Biar kan Kayak Mujahidin itu iya. kan ngambil dari Jawa. Oh. Jawa tuh. Yang tulisan di atas Mujahidin tuh itu orang Jawa. Biar jelas kan, itu kan tak jauh-jauh. Iyalah, Masjid. karya dari putra daerah semua katakan gitu. Sebenarnya gitu, kawan-kawan itu yang punya skill di kaligrafi itu, dia asalkan difasilitasi aja keadaannya, saya yakin dia mampu untuk mengembangkan. Jangankan hanya untuk kalbar nih kan gitu. Asalkan difasilitasi aja. Contoh misalkan di Mempawah punya mendirikan sanggar nih. Oh gimana LPTQ Mempawah bekerja sama dengan pemerintah Mempawah untuk memajukan sanggar itu, sehingga banyaklah putra daerahnya di sana. Kan gitu kan. Sama juga di Kuburaya. Nah, gitu bagus tuh. Kalau 14 kabupaten kota punya sanggar kaligrafi itu bagus. Cuman kan kalau di Kalimantan Barat kan kita dilempar kemana-mana Ustaz. Pesertanya ada yang dilempar ke ayo. Nah, iya. Ada yang dilempar ke Kayong, ada kemana-mana karena memang kita kesulitan SDM. Kita kesulitan SDM. Yang melimpah SDM nih kan Kuburaya, Mempawah, Kota. 3 kabupaten ya nih. Ya selebihnya ada, cuman tidak banyak. Tidak sebanyak kita lah yang di sini. Mempawah tuh kan, tahfidnya Mempawah, ya kan. Kuburaya, korik-koriknya, Kota dan sebagainya kan banyak juga tuh. Makanya kalau di MTQ provinsi itu yang naik ya bertiga itu lah. 3 kabupaten tuh. Kalaupun kabupaten lain mungkin orangnya dari sana. Kalaupun nanti misalkan Sanggau naik, nanti ngecek Orangnya orang Mempawah. ada orang Mempawah, Kuburaya, Kota tuh 3 ya. Apa saran Anda bagi peneliti dan akademisi yang ingin mengangkat tema serupa? Ini judulnya apa? Penyebaran peran kaligrafer dalam penyebaran kaligrafi di Kalimantan Barat. Ini saran bagi peneliti dan akademisi yang ingin mengangkat tema serupa. Sekarang ini kan kita kemarin itu kan ada perwakilan kawan-kawan kita dari Kalimantan Barat yang menulis Rekor Rumi itu ya. rekor muri serentak penulisan mushaf Al-Quran 1 hari. Panjang. Itu harus ditulis 30 juz se-Indonesia, tersebar dari 37 provinsi itu.
Nah, artinya itu bagus untuk dilakukan kajian penelitian terkait dengan penulisan mushaf reformasi tersebut. Banyak sebenarnya, kayak dulu kalau nggak salah, maksudnya di Pontianak ada loh Al-Quran zaman dulu tulisan tangan. Manuskrip itu kan? Iya. Nah, di Kraton kalau nggak salah. Nggak tahu masih ada kan enggak? Kalau saya itu kan coba nyari itu Ustaz. Saya itu nemu satu di daerah Kota Baru. Saya jumpa langsung orang rumahnya sendiri yang megang gitu. Tulisan tangan. Iya, itu agak tebal gitu kertasnya. Saya ada fotonya. Asli memang tulisan tangan dia. Saya nulis Qurannya belum pernah. Artinya satu Quran lah ya. Iya Ustaz. Tapi nulis kitab kemarin tuh, saya pernah tuh berapa jilid ya? 6 jilid saya. Tulis kitab tulisan tangan. Itu keriting nggak tangan saya nih. Asli, satu kitabnya tuh berapa lembar ya? 4 atau 50 lembar. Itu kitabnya. Kitab apa itu Ustaz? Kitab Qur'ana. Nah, jadi itu kalau kalian lihat metode Qur'ana mengaji menggunakan metode Qur'ana, nah itu tulisannya saya nulis. Metode Qur'ana. Itu tulis tangan langsung Ustaz. Itu tulis tangan langsung tuh. Asli dengan ukuran kalam 1,7 mili. Yang mana? Nih, saya datang ke rumahnya, cuman tidak dibolehkan dikeluarkan. Siapa yang pegang? Itu pokoknya nih punya Ustaz Nisfian. Siapa? Ustaz Nisfian. Spian. Iya. Saya itu coba nanya-nanya di masjid, dulu ada di Masjid Az-Zakirin Al-Qurannya. Sekarang itu dipindah, diambil sendiri sama pemiliknya lah Ustaz, sama apa? Keturunannya. Pakai kaca dia Ustaz, cuman dia disimpan. Saya boleh dibawa keluar enggak Bu, kata saya. Enggak usah katanya. Soalnya tebal. Saya pengen tahu buka semuanya aja gitu Ustaz. Kemarin. Kalau saya nengok tuh cuman dia ini pakai sulus sama naskah aja. Sulus tuh kayak di Nama surahnya. Iya, nama surahnya. Kalau yang naskah tuh ditulisannya cuman kayak ada instruksinya juga gitu. Kayak addernya tuh lancipannya tuh pakai sulus gitu. Iya ya. Tapi juga di sini ya. Itu juga yang Quran terbesar itu di mana? Daerah mana? Solo ya, Solo. Nah, dari orang Solo. Di Solo tuh ada besar Qurannya. Itu tak tahu tulisannya berapa besarnya. Terus ukurannya tuh seukuran karton kita Ustaz. Al-Quran iya Ustaz. Iya, Karton kita yang biasa kita ngelomba itu Ustaz. Itu seukurannya. Ke Bang Sahuri udah ke sana? Belum Ustaz. Soalnya saya cari WA itu tak nemu. Ada saya WA-nya. Bang Sahuri itu pernah dia nulis berapa ya? 1 hari 1 halaman. 1 hari 1. Oh, Quran. Tidak tahu sampai berapa itu sudah sekarang. Bang Sahuri. mungkin bisa ditanya Ustaz. Soalnya kemarin tuh waktu saya ikut dari bawah kan, Iya. dia tuh ngobrol dengan saya. Saya puasa terus ini. Jadi setiap hari saya puasa. Kami TC nih, kami makan, enggak makan deh. Kalau sholat tuh paling cuma ngajak saya, ngajak supaya umat-umat. Kalau selebih kawan-kawannya enggak. Saya tanya, ya enggak, cuma ada niat ya. Mungkin nulis Quran tuh belum selesai. Jangan-jangan nih. Ya, bisa jadi juga. Bisa nih. Coba ditelusuri, ada nomornya, tenang enggak? Soalnya kan apalagi kena Ustaz Budi itu yang sasaran pertama itu kan penulisan ini Ustaz. Selain dari rekor yang kemarin itu lah yang rekor Al-Quran Nusantara itu. Takutnya tuh ada kaligrafi lokal kita yang nulis full Al-Quran gitu. Makanya kita coba nyari-nyari. Di angan-angan saya tuh ada gitu ya. Pengen saya nulis gitu. Cuma waktunya takut tak selesai kan. Terus ini juga kalau untuk nulis Quran ini kan memang betul-betul kita harus meluangkan waktu. Saya kalau nulis Quran enggak, tapi kalau kitab Quran yang dijadikan rujukan untuk mengajarkan anak-anak ngaji, metode Quran nanti tertuliskan metode Quran gitu. Nah, itulah tulisan saya. Ada di Google Scholar-nya Ustaz. Ada dia di ini
Iya. Kalau dia apa? Ini nih. Saya tanya kalian. Udah lama sih saya nulis tuh. Atau dijual belikan enggak gitu. Saya kurang tahu juga ya sudah. Iya. Soalnya kan kita pakai apa yang kemarin? Yang metode apa? Pak Ghazali. Iya, metode ngajar tuh. Ini metode Umi, ada metode Umi. Hah? Iya. Heeh. Qur'ani ya. Oh, Ya apa? ya. Gimana? Metode Qur'ani dari Sidogiri dia bilang. Qur'ani. Ininya nih, ini nih. Ini kalau naskah utuhnya saya enggak minta ini nih. Nah, Qur'ana nih. Kan metode Qur'ana. Nah, ini nih yang nulis sulus kan sulus saya nih. Oh. Nah, ini 5 jilid. Nah, ini saya yang nulis. Bahasa Arab itu. Arab semua. Bata gitu. Bata. Gitu tuh dia. Oh, model kayak Iqra lah gitu ya. Ustaz, ya. Betul. Yang model elektro dia. Ini ya. Lupa saya nak minta Kalau nulis Quran belum pernah, tapi kalau nulis kitab kayak gini nih udah ada. Dia tuh nyari. Waktu itu kan orang ini kan asli Malang. Ini nih bukunya nih. Nah, ini nih bukunya. Metode Quran ini. Enggak tahu kalau dibuka kayak apa. Nah, ini nih. Nah, ini saya nulis ini. Nah, ini. Itu Quranan. Udah lama dan nih. Tahu bulan berapa dulu lupa ya. Jadi waktu itu orangnya dari Malang ceritanya. Dari Malang nyari koleksi rapper terbaik di Kalimantan Barat untuk nulis naskihnya ini, kecil-kecilnya ini. Tak tahu dapat dari mana ke saya itu dia. Waktu itu saya tanya-tanya kan, ternyata dia awalnya ke ini Komarul Ahya, kan? Nah, Komarul itu lah ngerekomendasikan saya. Pergi aja ke sana ke Sumatera. Datanglah 2 mobil ke sini nih kan. Saya kira ada apa kan? Sekali minta tolong untuk nuliskan. Lihat berapa jilid? 5 jilid. 5 jilid. Terus saya bilang gini, dipakai kapan? Kalau bisa 3 bulan dari sekarang lah. Saya bilang saya gitu kan. Ya udahlah boleh saya bilang. Ya saya selesaikan langsung. Apa 2 bulan 3 bulan gitu. Tiap hari itu. Tiap hari nulis sampai cekung semut nulis tangan nih. Nah dari situlah. Cuma saya tuh mikir gini. Gara-gara nulis itu tuh. Entah kenapa gitu saya kalau nulis naskah itu kayak aneh-aneh. Mungkin keseringan banyak gitu. Gitu kali lah. Bisa jadi. Berarti udah lebih dari 10.000 jam lah. Pokoknya gara-gara itu lah, gara-gara itu saya nulis. Tangan tuh seolah-olah karena dulu sama Ustaz udah Purnawadi itu nulis aja terus mas sampai kamu bosan nulis terus gitu ya. Kan sempat ziarah ke makam Sunan Muria. Kalau kamu tulisan kamu belum bagus kamu ziarah aja ke makam Sunan Muria kan, mau tawassul ke sana kan. Sampai ke sana lah tawassul ternyata Sunan Muria itu adalah salah satu sunan yang tulisan Arabnya bagus. Nah, gitu Sunan Muria tahu kan? Orang nyampe kan atas bukit kan? Itulah, udahlah tangan nih sakit kan? Naik nih, kaki sakit terus nih. 1 jam ada kali kata itu ya? Ada kan? Saya bilang, udahlah kita berangkat habis sisa kan dari Pati kan? Pati terus naik tuh, nyampe di lerengnya itu sudah jam 8:30. Naiklah ke atas saya jam 10 baru nyampe. Sampai di atas tuh sepi dah. Tinggal penjaga makam.
Yang ziarah itu cuma saya berdua nih dengan teman tuh, dengan Musafa tuh. Ternyata setelah pulang dari situ, teman saya ini final mushaf nasional. Aduh, luar biasa. Saya jangan nggak masuk final itu. Tidak teriak. Hah? Tirakat juga saya. Jadi memang untuk menjadi yang terbaik itu tak cukup sekali. Tak cukup kita hanya belajar tak bisa. Saya tuh kalau nulis tuh malam-malam sampai bentuk huruf tuh saya renungkan kenapa huruf ini tipisnya di sini, bagaimana cara pengambilannya, lenturannya seperti apa, kayak gitu lah.